Resmi katanya, penjaga gawang timnas Belanda siap merapat memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir marah besar sebab ada oknum yang selalu menyalahkan Shin Tae-yong. Pelatih dan manajer timnas Thailand marah besar karena ditolak bergabung di AFF. Tak mampu lawan Jepang, timnas Indonesia jadi sasaran ambisi pelatih Vietnam di Piala Asia 2023. Sebelum lanjut ke beritanya, bantu Mimin Yuk agar channel ini berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar Mimin semangat memberitakan kabar terbaru tentang timnas Indonesia. Resmi katanya, penjaga gawang timnas Belanda siap merapat memperkuat timnas Indonesia. Bikin lega. Setelah Emil enggan masuk skuad Garuda, kini ada penggantinya, yaitu Maarten Paes. Menurut jurnalis Amerika Serikat bahwa timnas Indonesia akan mempunyai penjaga gawang keturunan Belanda yang akan memperkuat timnas Indonesia, yakni Maarten Paes. Saat ini Maarten Paes tengah memperkuat tim Major League Soccer dalam kurung MLS, yaitu Football Club Dallas, dan di sana ia menjadi penjaga gawang utama tim tersebut. Maarten Paes menjadi satu dari sekian pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi oleh timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong. Maarten Paes hampir pasti bergabung dengan timnas Indonesia, tapi ia baru akan tampil bagi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper Football Club Dallas Maarten Paes hampir mendapat kewarganegaraan Indonesia dan mewakili timnas Indonesia, tulis Kiau. Sudah terlambat untuk Piala Asia di bulan Januari, tapi dalam kurung Maarten Paes akan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, tambahnya. Erick Thohir marah besar sebab ada oknum yang selalu menyalahkan Shin Tae-yong. Menurut Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir, dalam memilih pemain itu murni adalah hak murni Shin Tae-yong. Pak Erick Thohir juga meminta kepada semua pihak untuk menghormati segala keputusan Shin Tae-yong selaku pelatih kepala timnas Indonesia. Erick Thohir minta agar semuanya untuk menghargai Shin Tae-yong dalam hal memilih pemain. Ujar Erick Thohir dikutip dari laman PSSI Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023. Kita tidak perlu ikut campur dengan urusan pelatih, kita hanya support apapun yang sudah terjadi dan tetap mendukung agar berbuah hasil positif untuk masa depan timnas Indonesia. Tugas kita adalah mendoakan dan mendukung perjuangan tim nasional kita di Piala Asia 2023 nanti imbuhnya. Kemarin ada pengamat sepak bola yang menurut saya terlalu banyak bicara dan terlalu mencampuri urusan tim nasional di sini, dalam kurung PSSI. Ketuanya saya minta tolong semuanya untuk diam agar tidak mengganggu konsentrasi Shin Tae-yong yang sedang bekerja keras. Pengamat sepak bola ternama Bung Towel turut menyoroti keputusan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang tak memanggil Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali untuk Piala Asia 2023. Menurutnya, hal itu tidak adil dan sang pelatih cuma cari-cari alasan. Bung Towel menilai pertimbangan Shin Tae-yong yang memanggil dua pemain itu tidak jelas. Pelatih dan manajer timnas Thailand marah besar karena ditolak bergabung di AFF. Suasana panas di dunia sepak bola Thailand tiba-tiba berubah menjadi gemuruh ketika berita tentang reaksi keras pelatih timnas Thailand Isara Sritaro marah besar. Setelah mendapat kabar bahwa permohonan mereka untuk bergabung dengan East Asian Football Federation (EAFF) ditolak dengan tegas. Pertama-tama pelatih Isara Sritaro yang sebelumnya dianggap sebagai satu-satunya harapan bagi perbaikan prestasi sepak bola nasional Thailand, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Ini adalah penghinaan besar bagi saya dan tim saya. Saya tidak bisa memahami bagaimana EAFF bisa mengabaikan prestasi gemilang yang telah kami capai di tingkat nasional. Ini adalah langkah mundur yang merendahkan bagi sepak bola Thailand. Ujarnya dengan nada penuh kekecewaan. Isara Sritaro yang dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik di Asia Tenggara merasa bahwa keputusan AFF tidak hanya merugikan timnya, tetapi juga merugikan citra sepak bola Thailand. Secara keseluruhan kami datang dengan niat baik. Kami ingin bersaing di tingkat internasional dan apa yang kami dapatkan hanya penolakan tanpa alasan yang jelas ini. Sungguh menyakitkan. Tambahnya sambil menunjukkan ekspresi wajah yang penuh kekecewaan. Namun kejutan sesungguhnya datang dari manajer timnas Madampang yang dikenal dengan sikap santainya.
Namun kali ini Madampang benar-benar kehilangan kesabarannya. Dengan nada keras ia menyatakan, "Bagaimana mungkin mereka menolak kami? Kami telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Ini adalah ketidakadilan besar, saya tidak bisa menerima ini." Madampang kemudian memberikan pernyataan kontroversial bahwa keputusan EAFF ini adalah hasil dari konspirasi antar ngara. "Saya yakin ini bukan keputusan objektif, ada tangan-tangan jahat di belakang ini yang ingin melihat kegagalan sepak bola Thailand." Tak mampu lawan Jepang, Timnas Indonesia jadi sasaran ambisi pelatih Vietnam di Piala Asia 2023. Untuk itu mereka menargetkan Timnas Indonesia bisa menjadi sasaran empuk agar bisa meraih poin di Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Vietnam bergabung dalam grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Timnas Indonesia. Vietnam bakal menjalani perjuangan pertama dengan melawan Jepang di Stadion Al-Thumama, Doha, Qatar pada Minggu 14 Januari 2024. Untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam laga melawan tim Samurai Biru tersebut. Ia tetap ingin anak asuhnya tetap optimistis agar bisa menatap setiap laga dengan semangat karena target tim di setiap pertandingan. "Dalam pertandingan melawan Jepang, kemungkinan kami kalah 90%, ucapnya. Menurut terusir, Vietnam masih memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya dengan minimal meraih 1 kali kemenangan. Untuk itu, apabila harus menelan kekalahan dari Jepang, Timnas Indonesia memang menjadi sasaran empuk buat Vietnam agar bisa melaju lebih jauh di Piala Asia 2023 ini. Terusir bahkan menekankan agar para pemainnya bisa fokus dengan baik saat menghadapi Timnas Indonesia nanti. Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia dalam laga kedua pada 19 Januari 2023. Indonesia diremehkan kekuatannya oleh Vietnam. Namun hal itu tidak menjadi halangan Indonesia untuk bekerja keras dan terus berlatih. Maes Hilgers akhirnya ungkap alasan dirinya tolak tawaran naturalisasi dari Timnas Indonesia. Maes Hilgers akhirnya ungkap alasan dirinya tolak tawaran naturalisasi dari Timnas Indonesia. Pemain Belanda yang saat ini memperkuat Football Club Twente yakni Maes Hilgers akhirnya mengungkap alasan mengapa dirinya menolak tawaran naturalisasi Timnas Indonesia. Maes Hilgers memang menjadi salah satu pemain keturunan di Eropa yang masuk ke dalam daftar naturalisasi oleh Timnas Indonesia. Maes Hilgers diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang lahir di Sulawesi Utara, sementara ayahnya merupakan warga negara Belanda. Kepastian tersebut diungkap oleh mantan ex-co PSSI, Hassani Abdul Ghani, yang mengatakan bahwa pemain Eredivisie itu telah menjalani proses naturalisasi. Tetapi ia mengatakan jika Maes Hilgers tiba-tiba saja berubah pikiran, sehingga proses peralihan kewarganegaraan dirinya terpaksa harus dibatalkan. Maes Hilgers ini sedikit lagi waktu itu, tiba-tiba mengatakan belum ready, kami tidak tahu kenapa, ujar Hassani Abdul Ghani. Semoga suatu saat nanti dia bisa merapat dan menjadi pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Ditolak mentah-mentah oleh PSSI. AFF sampai rela lakukan hal ini demi bisa menahan Indonesia agar tetap berada di AFF. Kabar mengejutkan dan bikin semua kaget. Baru saja datang dari AFF. Dalam ulasan berita yang berkembang belakangan ini diberitakan bahwa mereka tengah memberikan segala upaya pada Indonesia agar tetap berada di AFF dan tidak keluar. Hal itu dikemukakan oleh salah satu anggota di asosiasi AFF yang tidak ingin disebutkan namanya. Dia menerangkan kalau kalkulasi jika Indonesia sampai keluar dari AFF sangat mengerikan. Lebih lanjut dia menuturkan kalau Indonesia adalah salah satu daya tarik turnamen di tahunan itu dan masih berjalan sampai sekarang. Selain itu, daya tarik sponsor yang akan merapat akan cenderung lebih banyak jika Indonesia tetap berpartisipasi. Terhitung saat berita ini muncul ke permukaan, dia menuturkan sudah ada beberapa sponsor yang memikirkan berulang-ulang tentang kerjasama. Bahkan saat Indonesia masih sebatas rumor untuk keluar, sudah ada beber sponsor yang coba kaji ulang kerjasama dengan AFF. Kalau Indonesia memang jadi salah satu kekuatan besar melalui para netizennya yang ada di Indonesia. Kami sudah mengkaji beberapa kerugian besar yang akan datang jika Indonesia nanti resmi keluar dari sini.
Hal itu cukup sulit dikatakan, tapi upaya kami saat ini adalah bagaimana meyakinkan Indonesia agar tetap di sini. Ucap salah satu anggota di AFF. Saat kabar ini muncul, ada beberapa sponsor yang beberapa tahun kemarin memikirkan ulang kembali kerja sama dengan kami. Tentu ini kabar buruk, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi tutupnya. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Silakan tulis di kolom komentar.